Penyesalan wujud karena hasrat-hasrat baik yang tidak sempat ditunaikan, atau karena sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan, atau juga karena kata-kata yang pernah kita ucapkan. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyesalan dalam konteks kehilangan. Selamat kembali, selamat datang ke Teman Berduka. Kamu down, jangan tanggung sendiri, kita kawan. Kenapa kita menyesal? Mungkin karena perbuatan kita terhadap seseorang atau orang yang telah pergi itu, dan kita tidak sempat membetulkan perbuatan itu. Kita rasa ia telah memberikan sesuatu yang negatif kepada orang tersebut. Ataupun mungkin karena kita sudah mengucapkan kata-kata yang telah merosakkan hubungan kita dengan dia. Atau juga mungkin karena kita tidak sempat memberikan atau melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi itu, ataupun kita tidak sempat berdamai dengan orang yang telah pergi itu, atau kita mungkin karena tidak meluangkan masa yang secukupnya bersama dengan dia. Sahabat-sahabatku, penyesalan itu sebenarnya sesuatu yang normal dan ia memang menyakitkan, dan juga boleh menjejaskan hidup kita jika ia tidak dapat dikawal, tidak dapat diatasi. Penyesalan membuat kita merasa tidak berdaya. Kita rasa tidak mampu melakukan apa-apa karena itu sudah berlalu dan orang yang berkenaan sudah pergi. Kita tidak mungkin akan berjumpa dengan dia lagi dan membetulkan keadaan yang sudah kita lalui. Penyesalan juga boleh menyebabkan kita mengalami stres, dan kita tahu apabila kita mengalami stres itu akan memberi tekanan yang tidak sehat kepada diri kita sendiri atau sesiapapun yang mengalami penyesalan ini, dan ini membawa kepada masalah-masalah kesehatan yang lain, baik dari segi mental maupun fisikal. Yang pertama sekali adalah kita perlu mencari puncak penyesalan itu. Kenapa kita menyesal? Dari mana datangnya penyesalan ini? Tanya diri kita. Dan selepas itu kita tanya, adakah penyesalan ini valid atau adakah penyesalan ini memang patut? Nah, kadang-kadang penyesalan itu hanya karena kita mau, karena keperluan kita, dan tidak semestinya ia sesuatu yang perlu disesali. Dan kita boleh juga tanya diri kita, apa yang kita boleh lakukan pada waktu itu. Dan seringkali terbukti bahwa apabila kita pikirkan, memang pada waktu itu terjadi atau apa yang kita sesali itu, kita memang tidak dapat menjangka. Kita tidak dapat menjangka bahwa dia akan pergi pada hari itu, atau kita tidak dapat menjangka situasi-situasi tertentu yang akan terjadi. Kita boleh juga bertanya, adakah penyesalan yang berpanjangan ini membantu? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang serius untuk kita pikirkan. Adakah penyesalan ini memberikan apa-apa faedah kepada diri saya, kepada orang-orang lain di sekitar saya? Atau ini hanya menjejaskan
kesehatan mental diri kita, dan juga hubungan kita dengan orang lain. Apakah dengan menghukum diri kita boleh memperbaiki atau mengubah masa lalu? Dan sudah ternyata ini tidak. Masa lalu itu sudah berlalu. Kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Apa yang kita boleh lakukan adalah untuk masa sekarang dan untuk masa depan. Dan penyesalan tidak dapat melakukan atau membantu kita melakukan lebih baik pada waktu ini. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Pepatah ini sangat benar dalam hal-hal penyesalan. Bolehkah saya mengakui bahwa apapun yang saya telah lakukan di masa lalu itu, saya tidak dapat mengubahnya? Kita harus terima ini. Ini adalah kebenaran. Dan apapun yang kita lakukan saat ini tidak akan mengubah masa lalu itu. Sampai bila saya harus dibebani dengan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu yang saya tidak mampu ubah, sampai bila penyesalan itu mengganggu hidup kita. Bagaimana saya menjadikan penyesalan ini lebih membina, konstruktif. Biarlah kita mendapat sesuatu yang baik daripada penyesalan ini, bukan sekadar menyesal dan menyalahkan diri. Menghargai, bagaimana saya boleh menghargai apa yang saya ada sekarang, yaitu ibu bapa kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, kesehatan yang kita ada, talenta, juga tenaga dan masa yang kita ada pada waktu ini. Bagaimana kita menghargainya jika kita terus-menerus menyesal? Sahabat-sahabat di teman berduka, sebenarnya penyesalan itu ada gunanya juga. Penyesalan itu berguna apabila kita boleh mengubah sesuatu yang kurang baik kepada yang lebih baik. Penyesalan itu berguna apabila kita meninggalkan tabiat yang tidak baik dan membina tabiat yang baik. Penyesalan itu juga berguna apabila penyesalan itu menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan penyesalan itu juga berguna jika penyesalan itu mengajar kita untuk menghargai kehidupan ini dan menghargai orang-orang yang dekat dengan kita. Dan semoga dalam kemelut penyesalan, dalam kita mengalami penyesalan ini, kita akan menemukan satu motivasi untuk bangkit kembali dari penyesalan ini dan melakukan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, karena kita tidak mahu penyesalan ini akan berulang kembali, dan karena kita sadar bahwa sekaranglah peluang yang kedua itu, peluang yang telah diberikan kepada kita untuk melakukan yang lebih baik. Teman berduka, berdoa agar kamu akan bangkit dari apapun penyesalan yang kamu alami, dan seterusnya melakukan yang lebih baik mulai hari ini sampai seterusnya.